Hai, agak keribu bosku. Jumpa lagi dengan saya Frans dalam channel ini. Dan kali ini kita akan membahas masalah topik tentang akun prioritas. Oke, kali ini saya ditemani dari teman-teman komunitas Paskas. Dan teman-teman ini lagi tegang-tegang mereka. Santai bro, tegang. Jangan tertegang, santai ya. Teman-teman dari Paskas ini yang pertama adalah Om Ari. Lalu Om Is, Om Ari sama Om Is. Jadi mereka ini adalah salah satu juga dari pengurus besarnya Mega Komunitas Paskas ya. Siap. Ya. Om Ari di Mega Komunitas sebagai apa? Saya dikasih amanah sama teman-teman koordinator wilayah Korwil. Koordinator wilayah ya. Kalau Om Is sebagai apa? Kalau Di saya, Komunitas Paskas? Kalau saya di Paskas dipercayakan sebagai ketua Satgas. Ketua Satgas. Ya, oke. Ketua Satgas itu yang paling susah. Karena kalau ada sedikit case di lapangan, mereka ini yang anu. Nah, selesai dengan topik kita kali ini yaitu mengenai akun prioritas. Nah, jadi Om Ari sama Om Is kan begini. Banyak sekali yang terjadi di lapangan itu ada yang namanya akun prioritas. Saya tidak tahu ini fakta atau mitos, tapi kebanyakan yang terjadi adalah akun teman-teman yang sering keluar ya. Kalau dia kumpul dengan beberapa orang, itu akan dia akan lihat beberapa ada satu atau dua orang yang akunnya selalu keluar dapat orderan, ya, selalu keluar dapat orderan. Nah, mereka ini selalu dikatakan sebagai akun prioritas. Nah, kita mau cari tahu dulu ini dari segi mana yang dibilang prioritas. Mungkin dari Om Ari ada. Kalau saya bisa bilang prioritas. Pertama itu harus on time. Harus on time ya? On time ya. Oke. Kalau misalnya jam 6 pagi keluar on beat, begitu terus seterusnya. Itu server akan kasih lama-lama itu server akan kasih kita. Server akan kasih dia terus order. Dan seterusnya begitu, nanti di minggu berikutnya server sudah baca bahwa akun ini jam ini sudah on. Berarti dia dicari sama orderan, dicari itu akun. Orderan yang cari itu akun. Iya. Biar dimanapun dia. Bahkan pun pernah saya dapat orderan, saya berada di posisi Mapolda sini, tapi saya dapat di Jalan Cendrawasih. Posisi ada di Jalan Mapolda ini, lalu dapat orderannya di Jalan Cendrawasih ya. Pasar Senggol. Ya. Mungkin buat teman-teman yang tidak tahu antara lokasi yang sekarang ini yaitu di base campnya anak Paskas itu dari ke Pasar Senggol itu kurang lebih ada hampir 500 meter ya. Dan itu tarikannya jauh. Oke. Baru saya tidak percaya kalau tidak ada driver di daerah sana. Kenapa saya dapat? Nah, itu istilahnya penghargaan dari server begitulah. Kalau kita on time begitu kan. Berarti kalau boleh kata akun termasuk akun prioritas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Kalau Omi sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri, kan aku prioritas itu bagaimana kita dengan harus konsisten. Masalah konsisten waktu kalau akun prioritas ya. Konsisten waktu untuk kita nge-hit, karena saya pernah pelajari, saya jalan on beat akun pagi dengan beberapa hari itu orderan enak. Orderannya enak. Karena saya coba untuk on beat agak siang jam 11, beberapa hari itu akan menjadi gagu. Jadi drop ya. Langsung drop akunnya. Karena kebiasaannya itu berubah dengan di jadi dari pendapatannya Omis bahwa akun prioritas itu adalah dari segi
konsisten waktu. Nah, sehingga bisa dijadikan sebagai akun prioritas. Mungkin juga sama yang dialami oleh Om Ari seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tuh, berarti ini akun prioritas ini bukan mitos, tapi memang fakta. Seperti itu kira-kira. Menurut saya fakta ya. Fakta akun prioritas. Tapi kita ikut sesuai dengan alurnya kan. Sesuai dengan alurnya. Nah, sekarang begini, ada juga prioritas terbagi-bagi. Ya, ada biasa prioritas GoFood, prioritas GoRide, atau prioritas GoSend. Nah, kira-kira akun yang model bagaimana? Akun saya itu prioritas ke GoRide. Prioritas ke GoRide. Apalagi di program Jago saat ini 14 poin. Bayangkan kalau 14 poin, 14 orderan GoRide. Ya memang ini Om Ari dari dulu sekarang memang gacor kawan. Baru petarung. Sarkodes kayak kemarin Sarkodes Sapurata kota desa. Biar kau di desa terdalam Om Ari antar. Begitu sih? Siap. Dari 14 poin Pak, ini program Jago, ngeri. GoRide semua. Kalau Miss, Kalau saya bilang prioritas GoRide juga enggak, GoFood juga karena semua orderan saya ambil. oh berarti tidak ada prioritas tertentu kita di semua orderan masuk seperti itu. Berarti biar GoRide, GoSend, GoShop dan GoFood, GoMart semua masuk ya. Tapi yang paling banyak apa? GoFood. GoFood. Ya, kemungkinan bisa jadi prioritasnya di GoFood. Ya, beda kalau GoFood satu, lalu masuk GoSend satu, simbang lah ceritanya, berarti bukan prioritas. Nah, yang sering terjadi teman-teman di lapangan, mungkin teman-teman biasa melihat hal seperti ini yang terjadi. Jadi saya nggak tahu apakah ini fakta atau mitos, silakan teman-teman kaji dan nilai sendiri fakta atau mitos masalah akun prioritas ini. Selanjutnya itu masalah apakah akun prioritas ini bertahan lama atau tidak. Nah, kalau dari pengalamannya Mari, sudah berapa lama mengalami hal seperti ini? Saya 2 bulan. Sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan. 2 bulan akunnya seperti ini. Berarti sebelumnya Saya drop karena saya tidak konsisten waktu nggak on time kan. tidak konsisten waktu dan tidak on time. Kalau Miss, Kalau saya sama juga yang dialami Om Ari, kemarin itu waktu pas program berkat dapat dari awal program berkat itu saya langsung dapat bukunya, tapi saya tidak lanjut. Saya langsung berhenti, saya tidak lanjut lagi jam 8-nya, dan di situ saya dikasih gagu dan saya melatih sampai 2 minggu itu, sampai saya digantung 3 hari berturut-turut itu dengan poin setengah dari jam 5 sampai jam 10. Dari jam 5 sampai jam 10. Dari jam 5 sampai jam 8 itu, jam 10 baru Baru bunyi. 5 sampai jam 8 itu tidak bunyi. Tidak bunyi. Terus Jam 10 baru ada orderan masuk. berarti 5 sampai 9 gitu. Bukan 5 sampai jam 8, berarti 5 sampai jam 9. 9 lewat lah, ya. Jam 10 baru dikasih orderan. Itu 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut seperti itu. Iya. Dan sesudah itu baru Dan sesudah itu baru 2 hari kemudian itu baru dikasih terus, sudah konsisten keluar pagi, baru enak itu sampai sekarang. ternyata itu mode atau metode yang dilakukan oleh Omis untuk melatih akunnya agar menjadi akun prioritas. Nah, sebenarnya sih apakah ada untungnya? Ada untungnya kalau memang akun prioritas ini diberlakukan oleh PT Gojek Indonesia. Nah, sekarang kalau kira-kira yang apa yang terjadi kalau dialami oleh orang-orang yang dengan fisik yang lemah, contoh yang daripada Gojek Manula ya, yang usia 50 tahun ke atas. Nah, kira-kira bagaimana itu? Apakah akun prioritas ini tetap diberlakukan atau tidak? Saya sih akun prioritas itu kan server yang atur. Server kan manusia yang bikin. Jadi itu tergantung dari PT Gojeknya. Kalau Miss bagaimana? Kalau saya pribadi, saya juga kasihan kalau misalnya ada akun prioritas seperti yang sudah Frans katakan, usia yang sudah tua dengan kondisi yang sudah tidak bisa terlalu kuat untuk bekerja,
kasihan dengan dia mutar-mutar sendiri untuk catur orderan itu, habis tenaganya di jalan. Betul juga. Jadi mungkin ini menjadi pertimbangan kembali oleh PT GI bahwa tidak perlu ada namanya akun prioritas, ya. Atau mungkin bisa seperti dibilang Omari, mungkin ini penilaian sendiri dari PT GI. Kalau mereka memang tahu orang yang usia-usia menulai itu, mungkin lebih bagus dibikinkan akun apakah ke mereka, sehingga mereka itu bisa juga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, apalagi di tengah program Jago ini yang tambah setengah mati, anak-anak dapat poinnya. Nih, mungkin seperti itu. Mungkin ada harapannya yang lain untuk PT Gojek Indonesia? Kalau saya pribadi, pemerataan orderan. Pemerataan orderan, ya. Itu harapannya dari Omis. Hah? Kalau menurut dari saya, PT GI itu harus melihat dulu dari tingkat kenaikan orderannya itu bagaimana kan. Tingkat kenaikan orderan, ya. Terus juga kasihan juga yang orang tua. Oke, itu saja bincang-bincang singkat kita dengan teman-teman komunitas Paskas. Berapa jumlah anggota di Paskas? 400 Jumlah anggotanya mereka itu kurang lebih 400 di Kota Paskas. Lagi di beberapa sektor, ya, berapa pangkalan? Bangkalan. Maksudnya sektor kecamatannya Iya. hampir semua terisi. Terisi di, ya, luar biasa sekali. Dan rata-rata itu dari anggota itu yang 400 itu hampir semua prioritas atau sebagian orang gitu. Terbagi-bagi juga. Terbagi-bagi Saya juga. Nggak tahu. Ya mungkin kan biasa kan kalau di grup-grupnya mereka itu pasti ada yang begitu, langsung tiba-tiba melaporkan akunku sudah tupo. Nah, kan bisa begitu. berapa persen lah yang gacor, ada juga, tapi lebih banyak yang Gagu. gagu. Oke, mungkin harapannya itu saya tadi kayak Omis bilang pemerataan saja orderan, ya. Oke, itu saja bincang-bincangnya kami bertiga dengan komunitas Paskas, ya. Mungkin teman-teman punya masukan atau apa, silakan bikin komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini agar info ini dapat sampai ke teman-teman yang belum mendapatkan info yang lebih komplit lagi. Saya Franz, Saya Ari. Dan saya Omis. tetap semangat, terus berjuang. Salam satu aspal dan Ewako.